Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan saya guru SMK Muhammad Dewi Sulan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai transaksi pembelian pada perusahaan manufaktur, di mana untuk transaksi pembelian itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelian kredit dan pembelian tunai. Nah, untuk pembelian kredit sendiri nanti akan masuk di jurnal pembelian, sedangkan untuk transaksi pembelian secara tunai nanti akan masuk pada jurnal pengeluaran kas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus pada transaksi pembelian secara kredit. Nah, pada sistem pembelian bahan baku untuk perusahaan manufaktur itu ada dua sistem. Yang pertama ada sistem periodik dan ada sistem perpetual, di mana untuk sistem periodik sendiri pada saat pembelian bahan baku itu akan dicatat sebagai pembelian bahan baku atau penolong pada utang dagang. Sedangkan untuk sistem perpetual untuk pembelian bahan baku itu akan dicatat sebagai persediaan. Ini bedanya untuk sistem periodik dan perpetual. Jadi pada saat pembelian bahan baku ini di jurnal periodik sistem periodik ini akan dicatat sebagai pembelian bahan baku. Sedangkan dalam sistem perpetual ini akan dicatat sebagai persediaan bahan baku pada utang dagang. Oke, kita lanjut. Untuk format jurnal pembeliannya sendiri adalah seperti ini ya. Secara umum sama dengan jurnal-jurnal yang lain. Di sini ada kop nama perusahaan, ada nama jurnal, dan ada nama bulan transaksi serta tahun transaksi. Oke, di sini untuk jurnal pembelian ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, nomor faktur untuk mencatat bukti faktur pembeliannya. Oke, kolom keterangan nanti diisi dengan tempat atau catatan keterangan nama perusahaan. Kemudian di sini ada sisi debit dan ada sisi kredit, di mana sisi debit ini ada pembelian bahan baku dan ada serba-serbi. Jadi pembelian bahan baku ini digunakan untuk mencatat jika transaksi pembelian yang kita lakukan adalah untuk pembelian bahan baku, maka kita akan catat di kolom bahan baku. Sedangkan untuk kolom serba-serbi ini digunakan untuk mencatat transaksi lain selain pembelian bahan baku. Artinya jika yang kita beli itu bukan bahan baku atau tidak berhubungan bukan bahan baku yang kita beli, maka kita catat di kolom serba-serbi ini. Nama akunnya disebutkan, kemudian jumlahnya disebutkan. Kemudian untuk kolom kredit ini utang dagang, ini adalah nilai utang yang muncul akibat pembelian yang kita lakukan secara kredit. Oke ya, sekali lagi, jadi untuk kolom debit ini pembelian bahan baku atau kolom ini hanya untuk mencatat pembelian bahan baku ya, jika ada pembelian baku. Sedangkan serba-serbi adalah untuk mencatat akun lain selain pembelian bahan baku. Oke, saya rasa seperti itu. Sekarang kita lanjut kepada soal. Baik, di sini saya ada soal contoh untuk sistem periodik ya. Pembelian bahan baku secara kredit akan kita catat dengan menggunakan sistem periodik. Oke, di sini contohnya adalah pada tanggal 6 April 2020 PT Buana membeli bahan baku sebanyak 200 gulung kain dengan harga per gulungnya itu Rp1.000.000. Di situ dikenakan PPN 10%. Itu kita beli dari PT Gayatri dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Oke, kita akan coba input transaksi ini dengan menggunakan sistem periodik ke dalam jurnal pembelian. Ingat ya, jurnal pembeliannya hanya khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Ciri bahwa itu pembelian secara kredit, di situ pasti akan tertera termin pembayaran. Pasti akan ada termin. Itu bukti transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masukkan di sini ada tanggal 6 ya. Tanggal 6 keterangannya kita beli barang kepada PT Gayatri dengan nilai pembelian ya, pembelian bahan baku dengan nilai pembelian, berarti untuk mengisi pembelian kolom pembelian baku ini kita kalikan saja 200 gulung kain ini kalikan dengan 1 juta. Ya, kita membeli bahan baku sebanyak 200 gulung, di mana per gulungnya itu 1 juta, sehingga untuk mencari berapa nilai pembelian bahan baku ini kita kalikan saja 200 kali 1 juta, sehingga di sini ketemulah nilai 200 juta. Oke, di sini kemudian yang selanjutnya di sini ada PPN 10%. 10% ini dikenakan
atas barang yang kita beli, berarti 10% itu dikalikan dengan nilai pembelian kita sebesar 200 juta ini. Sehingga di sini ketemulah nilai 10% kali 200 juta sebesar 20 juta. Ya, jadi 20 juta ini PPN ini didapat dari nilai pembelian kita dikalikan dengan nilai PPN 10%. Jadi 10% dikalikan dengan 200 juta, ketemulah 2 juta. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari berapa nilai hutang kita, ini kita tambahkan saja nilai pembelian kita ditambahkan dengan nilai PPN yang ada, sehingga di sini ketemulah untuk utang dagang sebesar 220 juta. Oke, itu untuk contoh pertama sistem periodik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Pada tanggal 10 April 2020, PT Buana membeli bahan baku sebanyak 150 gulung kain dengan harga per gulungnya ini ada 1 juta. Ya, sekali lagi, dengan PPN 10% itu kita beli dari PT Citra dengan saat yang sama 2/10 N/30. Nah, di sini perbedaannya ada ongkos angkut sebesar 150.000. Oke, sekarang kita input tanggal 10. Kemudian kita beli kepada atau dari PT Citra dengan nilai pembeliannya di sini adalah masih sama dengan yang tadi, kita kalikan saja 150 ini ya. Kita beli barang 150 di mana 150 nilainya adalah 1 juta untuk nilai per gulungnya. Ya, kita kalikan di situ, ketemulah nilai pembelian sebesar 150 juta. Itu didapat dari 150 dikalikan 1 juta ini. Oke, kita hitung PP-nya. Kita PPN masukkan ya. Kita kalikan saja 10% ini dikalikan dengan 150 juta ini. Ya, sehingga di sini ketemulah nilai PPN sebesar 15 juta. Itu didapat dari 10% dikalikan dengan nilai pembelian 150 juta. Kemudian yang selanjutnya kita hitung nilai utang dagang kita. Kita jumlahkan 150 juta dikalikan dengan 15 juta. Oh, sorry. Ini ongkos angkut tuh, saya lupa. Ini ongkos angkut kita masukkan dulu ya. Jadi kita masukkan di sini ongkos angkutnya yaitu sebesar 150.000, sehingga nilai utang dagang kita itu adalah 150 juta ditambah 15 juta ditambah 150.000, sehingga di sini ketemulah nilai 165 juta 150.000. Oke, ini adalah contoh soal untuk sistem periodik. Oke, sekarang kita lanjut dengan soal yang menggunakan sistem perpetual. Baik, yang pertama pada tanggal 6 Mei 2020 PT Buana membeli bahan baku sebanyak 100 gulung kain ya, 100 gulung kain dengan harga 1.200.000. Ya, masih sama seperti tadi, ini tanggalnya tanggal 6, kemudian kita beli dari PT Gayatri. Nah, untuk persediaan bahan bakunya kita kalikan saja, untuk 100 gulung ini dikalikan dengan 1.200.000, sehingga di sini ketemulah 120 juta. Oke, di sini ada PPN 10%, kita kalikan saja 10% ini dengan nilai pembelian kita 120, sehingga di sini ketemulah nilai PPN-nya adalah 12 juta. Oke ya, jadi 12 juta ini didapat dari 10% dikalikan dengan 120 juta ini. Oke, sehingga nilai utang dagang kita ini muncul sebanyak 132 juta. Ini dapat dari nilai bahan baku yang kita beli dengan PPN yang masuk atau PPN masukan ini. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Pada tanggal 10 Mei 2020 PT Buana membeli bahan baku sebanyak 200 gulung ya, dengan harga per gulungnya itu 1.200.000, masih sama. PPN 10% yaitu kita beli dari PT Citra dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, masih sama. Dan di sini ada ongkos angkut. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai perbedaan antara sistem periodik dan sistem perpetual yang menyangkut dengan ongkos angkut ini. Kalau tadi sistem periodik, beban angkut ini akan berdiri sendiri. Ya, dia akan ditulis di kolom serba-serbi, dia akan dicatat sebagai beban angkut. Untuk sistem perpetual, ongkos angkut ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia nanti akan masuk di dalam persediaan bahan baku. Ya, jadi untuk perhitungannya, untuk lebih jelasnya kita coba
tanggal 10. Kemudian kita beli dari PT Gayatri. Nah, untuk menghitung persediaan bahan baku itu adalah kita hitung 200 gulung ini. Jumlah pembelian kita ini 200 gulung dikalikan dengan 1.200.000, sehingga di situ pasti akan ketemu dengan nilai 240 juta. Ya, perhatikan. 200 gulung ini dikalikan dengan nilai per gulung 1.200.000, ketemulah di sini 240 juta. Nah, karena di sini ada beban ongkos atau beban angkut 200.000, maka persediaan bahan baku ini akan menjadi nilai persediaan baku atau nilai pembelian kita ditambah dengan ongkos angkut ini, sehingga di sini akan menjadi nilainya ketemu 240 juta 200. Nah, ini sudah termasuk ongkos angkut. Jadi ongkos angkut tidak berdiri sendiri, ya. Jadi dia masuk di dalam persediaan baku atau dijadikan satu dengan persediaan bahan baku, sehingga ketemulah untuk persediaan baku di sini adalah 240 juta untuk nilai pembeliannya, 200.000 ini untuk beban angkutnya atau beban ongkos angkutnya, sehingga ketemulah 240 juta 200.000. Oke, sekarang kita hitung nilai PPN-nya. Ya, tentunya untuk menghitung nilai PPN, bahwa PPN itu dihitung dari nilai penjualan, berarti nilai PPN itu 10%-nya kalikan 240 juta. Jangan dikalikan 240 juta 200 ini, karena 200 ini sudah termasuk dengan ongkos angkut, sehingga 10% itu dikalikan dengan 240 juta atau nilai pembelian murninya. Ya, jadi dikalikan dengan nilai pembelian murninya itu sebesar 24 juta, ya. Jadi 10% dikalikan dengan 240 juta ketemulah 24 juta, sehingga untuk mencari nilai utang dagangannya kita tinggal menjumlahkan saja nilai persediaan ini ditambah dengan jumlah PPN masukan ini, sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 264 juta 200.000. Ya, saya rasa ini yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Jadi tetap semangat belajar di rumah, selalu mengikuti daring dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.